Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang akan memungkinkan Anda berbicara hati ke hati dengan pelanggan Anda. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bisnis atau pekerjaan yang tidak sesuai passion. Bagaimana baiknya? Nah, saya pribadi di posisi itu ya. Saya belum pernah menemukan orang passionnya ngirim email atau ngurusin bagaimana email terkirim, delivery rate, nggak ada. Ya intinya itu bukan passion saya. Saya nggak begitu menikmati semua hal tentang email, enggak. Kalau ditanya apakah saya passionnya di situ, ya enggak lah. Saya pernah ke tukang sate, ya. Dia ex bankir ya, terus dia buka sate, satenya rame, alhamdulillah. Ya saya kalau tanya passion mas jawabnya ya. Saya kalau tanya passion ya passion saya moge motor gede gitu kan ya. Ya juga ya. Nah jadi bagaimana ya? Apakah di stop? Apakah satenya ditutup? Padahal rame banget? Enggak kan? Jadi bagaimana? Nah prinsipnya buat saya ini satu hal yang harus kita bahas dulu adalah manusia memiliki daya adaptasi atau kemampuan beradaptasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya kita bisa istilahnya belajar mencintai. Kita bisa. Saya belajar mencintai proses email marketing. Apakah saya suka? Enggak. Tapi saya belajar mencintai prosesnya. Di buku yang ditulis oleh Richard Bandler ya, beliau mengatakan seperti ini yang saya setuju, yaitu bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah aktivitas tapi sesuatu yang harus dipelajari. Jadi kebahagiaan itu adalah skill. Semakin bagus skill kita bahagia, semakin bahagia kita. Prinsipnya seperti itu. Kok kita tiba-tiba bahas bahagia? Lah orang goal awalnya, kalau ditanya kenapa dia ngejar passion, itu kan karena dia bahagia mengerjakannya, kan gitu ya. Nah, jadi saya punya prinsip bahwa kita bisa belajar mencintai, kita bisa belajar menyukai semua hal dalam bisnis. Kalau kita hanya mendalami yang kita sukai, maka bisnis akan sangat menantang buat kita. Karena di dalam bisnis itu banyak sekali yang nggak kita sukai. Contoh saya sangat tidak menikmati proses ngurusin pajak. Sangat tidak menikmati. Ya, cenderung saya hindari. Apalagi yang tidak saya nikmati, memecat orang itu sangat gak enak. Saya bisa nggak tenang tidur lah habis mecat orang. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu yang saya tidak sukai. Saya nggak suka nyobain ngiklan di tempat yang saya nggak ngerti. Misalnya ngiklan kemarin ada sebuah majalah bisnis yang nawarin kita untuk ngiklan di majalah tersebut. Saya nggak ngerti ngiklan di majalah. Saya nggak ngerti ngiklan di media cetak ya. Tapi ya lagi, gitu dia saya dengar presentasi dari beliau bahwa pembacanya banyak small business, UKM. Saya jadi pengen nyoba gitu loh. Wah boleh juga nih coba ngiklan. Nah tapi tadi itu bukan proses yang saya sukai. Saya nggak suka sesuatu yang saya tidak mengerti, dan saya tidak mengerti tentang dunia iklan di media cetak. Tidak mengerti. Ya, saya tidak pernah nyobain, tapi ya datang momennya di mana saya harus mengkonfrontir itu. Saya pengen nyoba, saya harus nyoba gitu kan ya. Ini gimana kalau coba kan nggak tahu. Ya. Dan ya lagi mungkin dari sisi biaya tidak begitu mahal lah, relatif tidak mahal. Ya lebih mahalan Facebook Ads lah mungkin kan gitu ya. Tapi ya lagi Facebook Ads itu sangat terukur per rupiahnya, per akuisisinya. Berapa per akuisisi? 5.000, 10.000, 100.000, semuanya ada. Media cetak gimana? Nah itu yang saya tidak suka. Ya, itu yang saya tidak mengerti. Tapi ya lagi akan saya coba. Jadi di dalam bisnis akan banyak sekali yang tidak sesuai passion. Jadi kalau kita hanya ngikutin passion doang, yang tidak tolerir, yang tidak kita sukai, ya bagaimana kita akan menjalankan bisnis? Tidak mungkin. Satu titik dalam bisnis kita, satu titik dalam usaha kita, atau satu titik dalam pekerjaan kita, misalnya Anda seorang profesional ya, bukan pebisnis, Anda akan ketemu hal yang nggak Anda sukai, tapi harus Anda lakukan. Jadi gimana mau dihindari? Ya bagus dari awal kita latihan. Bagaimana caranya belajar mencintai apa yang kita lakukan. Ya, intinya jangan hanya nurutin passion buat saya. Nah, dalam Islam sendiri padanan katanya passion mungkin hawa nafsu ya, ngejar yang enak-enak lah. Ya, ngejar kerja tuh yang enak-enak gitu kan, hawa nafsu mungkin. Nah, jadi artinya apa? Kontrol atau kendalikan itu hawa nafsu kita mengejar passion itu. Saya dari dulu sangat menikmati dunia audio. Mungkin itu yang menyebabkan saya turun ke podcast. Saya menggunakan podcast dari 2015 sampai sekarang. Mungkin karena itu, passion saya di dunia audio. Saya sangat suka audio, saya suka editingnya, saya suka prosesnya, saya suka mencari sound terbaik. Saya suka semua hal yang ada di situ. Ya, karena saya mungkin sebelum saya bisnis, saya 12 tahun di dunia audio ya. Saya sangat menikmati. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Toh kerjaan saya awalnya dikirim buat email, itu tidak ada hubungannya dengan audio sama sekali kan gitu. Ya, jadi jalan tengahnya ya saya bikin podcast yang dibawa ke bisnis, ke kirim buat email. Ya. Nah, setelah kita belajar mencintai, pelajaran selanjutnya yang tadi ya, bagaimana kita bisa menghasilkan dari passion itu. Karena itu dua skill berbeda. Mendalami sebuah passion dengan bisa benar-benar menghasilkan dari sebuah passion itu skill berbeda, itu pengetahuan berbeda. Jangan Anda jadi ngerepotin orang gara-gara ngejar passion ya. Dulu saya punya teman yang seperti itu ya, ngejar passion sebagai pelukis ya, sampai berhenti ini, berhenti itu, hanya gara-gara mau ngelukis. Iya bener, lukisannya kalau dijual laku bisa 50-60 juta. Sayangnya dia jadi nyusahin
orang tuanya. Karena itu kadang ada pemasukan yang tetap, ya sekali ada pemasukan emang gede, tapi lagi tidak belajar pengelolaan keuangan yang baik, jadi pemasukan yang gede pun itu hilang ya. Baru ada yang jual lukisannya laku, terus udah besok susah lagi gitu kan ya. Foya-foya susah lagi gitu terus siklusnya nggak berhenti ya. Karena tadi tidak memahami bagaimana ilmu finance, bagaimana uang bekerja, bagaimana cara menyimpan uang. Ya, mungkin di benaknya menyimpan uang tuh cuma nabung. Bagaimana mengelola keuangan, dia nggak tahu caranya. Ya. Nah, awalnya saya juga tidak begitu tertarik dengan dunia finance. Ya. Tapi ya lagi, bagaimana caranya bisnis bisa bertahan kalau kita tidak memahami finance gitu kan. Saya bukan orang yang enjoy nyimpen. Tapi ya lagi, saya belajar, saya disiplin. Ya pelan-pelan, mungkin saya nggak sejago-jago yang pakar-pakar financial engineering, enggak, tapi at least atau paling tidak saya dari dulu sampai sekarang sudah cukup banyak berubah kalau saya lihat di dunia yang sangat tidak saya sukai awalnya, tidak saya nikmati awalnya ya. Intinya sih buat saya sih seperti itu ya. Ya kalau Anda dapat kayak Pak Ridwan Kamil bilang ya, Anda punya hobi yang terus Anda dibayar, ya bersyukurlah, itu mungkin bonus dari Allah. Tapi mungkin Anda seperti saya yang terjerumus tanda petik ke dalam bidang yang bukan passionnya. Ya ini bukan passion saya jelas. Ya saya nggak bisa mengandalkan revenue dari passion mungkin ya, tapi dari bisnis yang didevelop dengan disiplin. Cara latihan disiplin terbaik adalah dengan mengontrol passion, dengan belajar mencintai. Jadi mencintai atau bahagia ya ada prosesnya, ada skillnya. Bahagia adalah sebuah skill yang bisa dipelajari, cari tahu caranya. Kalau Anda cuma bahagia karena satu hal, tapi punya 24 cara untuk nggak bahagia, ya udah jelas itu sebagian besar hidupnya tidak bahagia ya. Bagaimana caranya kita menambah sumber-sumber kebahagiaan kita selain yang sekarang mungkin gitu loh. Ya makanya karenanya Anda mungkin kalau kita hanya fokus ngejar yang penting kerjanya happy, mau duitnya nomor 13, ya udah ya. Kalau emang pilihan Anda seperti itu, saya nggak bisa menyalahkan karena saya dulu juga seperti itu ya. Tapi akhirnya ya saya sadar bahwa saya sangat egois kalau saya hanya ngejar passion aja. Sedangkan satu sisi ada orang tua yang harus saya urus, ada istri, ada anak yang harus saya tanggung jawab saya, ada lingkungan yang harus saya beri manfaat, ada gorong-gorong di depan rumah saya dulu yang airnya nggak bisa lewat dan saya pengen bantu tapi nggak ada duit dan saya sangat sebel sama diri saya sendiri karena itu ya. Ada masjid di pedalaman yang sekarang dibangun dari seng, yang saya sangat terganggu melihatnya, yang ingin saya ubah. Tapi, ya lagi, saya mungkin belum di kondisi finansial yang bisa membangun masjid sendirian. Kalau bisa, mungkin sudah saya bangun. Ya, mohon doanya, amin. Ya, ada ketidakadilan di depan mata saya yang terjadi, yang gara-gara dia nggak ada duit, dia miskin, dia susah. Itu jadinya dia nggak bisa ngurusin itu ke meja hijau karena hukum, karena dia nggak kenal sama pengacara, dia nggak bisa bayar pengacara. Dan banyak lagi hal seperti itu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan passion. Jadi kalau saya hanya mikirin, wah ini harus ngejar passion, semua tinggalin, maka saya adalah orang paling egois di dunia ini, ya. Dan saya nggak mau jadi orang seperti itu. Oke, apalagi sampai nyusahin orang. Sekarang aja saya nggak bisa ngebantu, yang tadi saya sebut itu saya nggak bisa bantu, itu udah susah banget saya mikirnya, gitu kan. Apalagi kalau saya sampai nyusahin gitu loh. Itu mungkin dari saya. Selamat belajar mencintai lah mungkin ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.